Ukuran partikel ditentukan dengan apa? Dengan metode apa? Mikroskop dan pengayakan, Bu. Oke, mikroskop dan pengayaan. Ada satu lagi ya sebenarnya ya. Tapi nggak kita lakukan, nanti yang kita lakukan hanya mikroskop dan pengayaan. Nah, untuk videonya nanti saya jelaskan di sini dulu ya, karena belum selesai saya ngeditnya. Ternyata kemarin mikroskop, yang pas mikroskopnya banyak yang ini, banyak yang ngeblur ya. Oke, ini sudah hadir semua belum? Belum ya? Maksudnya kalau sudah hadir semua, mau saya tayangkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke data pengamatan. Dan apa saja yang harus kalian tulis. Oke, mungkin saya ke slide dulu aja ya, sebelum ke ini ya. Kelihatan nggak? Sudah, Bu. Oke. Ini saya jelaskan singkat ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ukuran partikel atau sering disebut juga sebagai mikromeritik. Nah, menurut Delaval itu ilmu partikel itu dituangkan dalam mikromeritik ya. Jadi nanti berarti mikromeritik itu adalah partikel terkecil atau partikel kecil ya, atau yang sering kita sebut sebagai ukuran partikel. Jadi nanti kita melihat atau mengukur partikel-partikel dari granul ataupun dari amilum ya. Nah, biasanya kalau mikromeritik itu di sediaan farmasi itu berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan permukaan dari sifat fisikanya ya, dan yang akan mempengaruhi sifat fisika dari obat nanti ya, dan juga dia akan mempengaruhi dari pelepasan obat baik itu secara oral, topikal, parenteral ataupun rektal. Ukuran partikel juga akan mempengaruhi kekompakan tablet. Nah, kalau misalkan kita membuat tablet, jadi nanti ukuran partikel ini juga akan berpengaruh ya. Jadi nanti untuk yang metode pengayaan kita menggunakan granul yang terbuat dari tablet. Seperti itu. Itu juga mempengaruhi kestabilan emulsi dan suspensi. Nah, ukuran partikel juga dia memegang peranan penting dalam laju pengendapan. Ya, biasanya kalau dia yang adanya pengendapan itu pada sediaan suspensi ya, dan dia juga bisa menentukan atau akan mempengaruhi sifat alir dari granul. Nah, biasanya yang berasal dari granul ini ada tablet ataupun kapsul nanti yang akan kita buat. Sini ada beberapa sistem dispersi berdasarkan ukuran partikelnya ya. Kalau misalkan ukuran partikelnya itu sekitar 0,5 sampai 10 itu mikrometer, itu untuk contohnya adalah suspensi dan emulsi. Kemudian 10 sampai 50 itu suspensi terflokulasi, 50 sampai 100 itu serbuk halus, kemudian 150 sampai 1000 itu serbuk kasar, dan 1000 sampai 3360 itu ukuran granul rata-rata. Nah, untuk metodenya di sini kita menggunakan 3 metode ya. Sebenarnya ada 3 metode, cuman yang kita gunakan hanya 2 metode yang di praktikumnya nanti. Di metodenya ini kita menggunakan metode pengayaan. Ya, ada metode pengayaan. Kalau metode pengayaan ini dia metode yang paling sederhana karena kita hanya menggunakan mesin ayakan ya. Jadi hanya ayakan yang terdiri dari beberapa mesh atau ukuran. Kemudian, nah ini adalah contoh alat
ayakannya, ini alat ayakannya. Kemudian nanti dari alat ayakan ini, di sini ada mesh-nya, ada mesh nomor berapa. Nah, saya mau tanya, semakin dia jarang atau semakin kecil, mesh-nya semakin tinggi atau semakin besar? Yang atas deh, yang atas ini nomor mesh-nya semakin tinggi atau semakin kecil? Semakin besar, Bu. Kalau lubang ayakannya besar, nomor ayakannya kecil atau besar? Kecil ya. Kalau lubang ayakannya besar, berarti nomor ayakannya kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan di sini, ini kan paling kecil ya. Nah, pas yang di paling kecil ini, nanti berarti nomor ayakannya ya dia paling tinggi. Seperti itu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, biasanya kalau dia metode ayakan, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biasanya dari waktu dan lama pengayakan, kemudian massa dan integritas getaran. Jadi nanti ini akan kita lihat ketika saya tampilkan videonya ya. Keuntungan, kerugiannya bisa kalian baca sendiri nanti di PowerPoint-nya atau kalian sudah membaca ya. Jadi saya langsung ke teknisnya saja. Kemudian yang kedua itu menggunakan mikroskopik optik ya. Jadi di sini kita menggunakan mikroskop. Jadi kalau yang menggunakan mikroskop biasanya untuk sediaan emulsi atau suspensi. Seperti itu. Ini adalah contoh skalanya. Ini nanti contoh skala mikrometer yang kita gunakan. Nanti kalian akan melihat skalanya, bentuk real skalanya itu seperti apa. Kemudian ini adalah penampangnya pas di saat diletakkan di dalam mikroskop. Jadi nanti akan kelihatan. Keuntungannya dia misalkan dia bentuknya gumpalan-gumpalan, dia nanti akan kelihatan kalau di mikroskop. Ya, dia akan kelihatan dia gumpalannya itu padat atau enggak dari hasil videonya nanti. Kemudian metodenya langsung, kemudian kalau misalkan kerugiannya dia hanya diameternya hanya 2 dimensi. Nah, yang paling merugikan di antaranya ini adalah ketika kalian menggunakan metode mikroskopik, kalian harus menghitung 300 sampai 500 partikel. Sehingga waktu dan tenaga yang kalian butuhkan itu lebih lama dibandingkan kalian menggunakan metode ayaan ya, karena kalau metode ayaan itu lebih cepat. Lalu selanjutnya ini ada metode sedimentasi atau pengendapan, tapi kita tidak menggunakannya ya. Kita tidak menggunakannya. Kemudian pengukuran volume partikel juga kita tidak melakukan penggunaan. Nah, untuk alat dan bahannya, untuk alat dan bahan seperti yang sudah kalian baca ya, di sini ada mikroskop, mikrometer, beker gelas, batang pengadu, timbangan, ayakan, objek gelas, dek gelas, kemudian amilum. Untuk bahannya hanya amilum, aqueous, dan granul. Jadi untuk granulnya nanti kita ngambil secara acak ya. Kemudian cara kerjanya, oke. Ini saya jelaskan di sini atau langsung ke video? Cara kerjanya langsung ke video saja ya? Iya, Bu. Bu, video aja, Bu. Iya, Bu. Oke, untuk cara kerjanya saya sharekan videonya terlebih dahulu. Sebentar, saya cari dulu. Bentar ya, masih muter. Kok nggak mau ya?
Ketek nggak di kalian? Videonya kebuka nggak? Belum kebuka, Bu. Di menu. Kok di menu ya? Oh, apakah harus dimasukkan ke PPT? Masih belum kebuka juga? Masih, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Saya masukkan ke PowerPoint aja ya, videonya ya. Sepertinya nggak mau dia. Bentar, masih motor. Bentar ya. Aduh. Oke. Saya ulang share screen ya. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Bu. Oke, tulisan metode mikroskopiknya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar. Ini saya dulu. Muter. Bentar, yang tadi saya tutup aja. Ini sudah ya? Mulai jalan nggak di kalian? Jalan, Mulai, Bu. ya, Bu. Oke. Nah, jadi ini alat bahannya yang kita gunakan ya. Kecepatan. Bentar. Ini adalah bahan-bahan metode mikroskopik dan pengayaan ya. Jadi kita menggunakan amilum. Amilumnya di sini kita menggunakan amilum manihot. Kemudian ada granul berbagai ukuran. Kemudian aquades ya. Setelah itu kita pilih salah satu dulu. Nih, saya akan mencontohkan yang metode mikroskopik dulu. Ya. Di sini langsung ditimbang nih amilumnya dengan perbandingan 1:10 ya. Jadi amilumnya 1 gram, kemudian pelarutnya 10 ya. Kira-kira kalau amilum dia larut di dalam air enggak? Larut dalam aquades enggak? Tidak, Bu. Caranya gimana supaya dia larut? Air hangat, Bu. Air hangat ya, air hangat atau dipanaskan ya dia nanti. Jadi ini ditimbang dulu, kemudian diukur 10 mili aquades. Ini ditimbang sampai 1 gram. Ya. Ini memang belum saya kasih suara.
Ini ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dengan mendidihkan air, ini dikasih air, ya, dipanaskan, kemudian ditambahkan yang amilumnya tadi sampai dia larut sempurna. Ya. Diaduk terus. Setelah ini langsung kita aduk. Nah, kalau misalkan sudah larut, kemudian kita lanjut tahap selanjutnya. Ini di kalian jalannya pas saya megang ini ya, udah sampai pengadukan? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah preparatnya ya. Dia ada ukurannya, jadi ada mikromeritiknya, dan lensanya juga lensa mikromeritik ya. Jadi lensanya beda, bukan lensa yang kita gunakan ketika farmakognosi. Ya, kemudian di sini kita kalibrasi dulu alatnya, nanti dikali 10 ya. Nah, ini caranya. Kita coba cek apakah lensanya sudah tersusun rapi atau belum. Nah, jadi kelihatannya seperti ini. Ini agak fokusnya agak lama. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini bentuk ketika belum dikasih amilum, ya. Jadi ada skalanya. Kalau kita menggunakan lensa yang biasa itu kan tidak ada skalanya ya. Tapi kalau ini ada skalanya. Sampai di sini, kemudian dilanjut. Ini tadi diaduk lagi, ya. Setelah itu diteteskan ke objek. Kemudian ditutup dengan preparat. Cukup tetes aja. Kalau misalkan sudah kebaca, sudah. Terus ditutup preparat. Nggak terlalu kelihatan ya di video karena stick. Nah, kemudian kita pasang. Sama seperti ketika kalian ingin mikroskopik ini ya, tumbuhan ya, pas di farmakognosi sama caranya. Nah, kemudian kita pasang, kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan. Nih, granul-granulnya akan terlihat seperti ini. Ini tadi kan dia punya 2 lensa ya. Kalian perhatiin nggak? Ada 2 lensa kan ya? Satunya lensa biasa, satunya lensa mikromeritik. Ya, yang satu ada ukurannya, yang satu bentuknya seperti ini. Sama seperti ketika kalian melihat penampang melintang dari tumbuhan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti yang akan kita hitung adalah granul-granul ini. Ya. Nah, itu adalah bentuk granul-granulnya. Kalau misalkan memang kurang jelas, mohon maaf ya, agak susah soalnya buat ngefokusinnya. Itu bentuk granulnya yang nanti akan kita ukur. Oke. Ini saya puterin dulu ya. Oke ya. Nah, setelah itu kita lihat nih yang tadi gambarnya sudah jelas belum, ya. Ini berarti pembesaran berapa? Geser lognya. Bentar.
Nah, ini berarti pembesaran berapa yang digunakan? 40. 40 ya. Nah, setelah itu kita lihat yang dari yang ada yang lensa mikromeritik ya, yang ada garisannya. Nah, jadi nanti kita akan mengukur nih. Misalkan partikel ini ya. Nanti kita ukur, ini ukurannya berapa seperti itu. Yang pertama kita tentukan dulu nih, kita ngukur 20 sampai 25 partikel dulu. Ya. Nih, kalau misalkan sudah kira-kira sudah fokus, kemudian kita hitung nih. Ini saya contohkan ya. Ini 1. Dari sini ke sini ini berapa? Berapa ukurannya? 0,9 atau 1 Bu itu Bu? 0,9 ya, nggak nyampe 1 ini ya. 1 ini adalah nomornya. Ini partikel yang pertama maksudnya. Ya. Ini 0,9 misalkan. Terus lagi nih sampai 20 hingga 25 partikel. Terus dicari lagi. Sebenarnya bebas sih, cuman yang agak susah itu ketika ngepasin. Nah, ini 2. Sebenarnya ini semua bisa diukur, ya. Tinggal kalian aja nanti yang mau diukur yang bagian mana. 3. Terus ada lagi 4. 5. Nah, di sini saya hanya mencontohkan 5. Yang pasti kalian ketika praktikum dicari sampai 20 hingga 25 ya. Setelah itu kalian tentukan polidisper dan monodispernya. Bagaimana caranya? Oke, saya langsung lanjut ke sini. Nih. Kita pengamatan pertama. Ya. Tadi sebagai contoh, yang nomor pertama tadi berapa? 0,9 ya? Iya Bu. 0,9. Nah, tadi kan kita kalibrasi dulu kan. Nah, jadi cara kalibrasi alatnya 1 dibagi lensa okuler dikali lensa objektif. Jadi 1 dibagi 10 dikali 100. Jadi nanti hasilnya kita kalikan dengan 10 kali. Ya. Ini sudah, ini cara kerjanya tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Kita cari sampai 25 partikel. Kemudian tadi berapa? 0,9 ya? 0,9. 0,9 dikali 10 berapa? 9. 9 ya. Jadi di sini 9. Kemudian kalian tadi bawa kalkulator. Bawa Bu. Oke. Kita sebagai contoh 5 data tadi aja ya. Ya, sebelum ke data pengamatan. Oke, kita ulang lagi yang tadi. Datanya berapa aja? Dicatat ya. Setelah Ya, itu Bu. kita belajar ngitungnya. Satu. Yang nomor 1 berapa tadi? 0,9. 0,9. Oke, silakan ditulis. 0,9. Geser lagi. Ini bentar. Yang 1 0,9. Kemudian yang 2 silakan dicatat lagi. Nomor 2 berapa?
1. 1, oke. Catat ya. Terus lanjut ke 3. Kita hanya menggunakan contoh 5 data dulu ya. Tapi nanti pada kenyataannya kalian 25 data. Yang ketiga berapa? 1. 1, oke. 1 ya. Kemudian yang keempat. Berapa yang keempat? 2,4. 2,4 apa 2,4 ya? Oke. Setelah itu yang terakhir. Yang terakhir. Sebentar, belum pas. Udah, berapa? 0,9. Oke. Oke, dicatat ya. Sudah? Kita lanjut ke perhitungannya. Masing-masing sudah megang kalkulator kan ya? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ke perhitungannya. Bentar. Muter. Data pertama tadi berapa? 0,9. 0,9 kali 10? 9. 9. 9 log 9 berapa? Langsung dilogin. Ini di data pengamatan nggak slide-nya di kalian? Kosong, Ibu. Oke, sebentar. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, 9, log 9 berapa? 0,954. Log 9. 0,954. Diambil 4 angka di belakang koma ya. 0,9542. Oke. Sudah ya. Nomor 2. Berapa tadi? 1. 1 kali 10? 10. 10. Log 10? 1. 1. Oke, ditulis di sini. Nomor 3 tadi berapa? 1. Nomor 3 1. Sama ya berarti hasilnya ya. Log 1 berarti 1. Nomor 4? 2, berapa tadi? 2,4. 2,4. 2,4 dikali 10. 24. Log 24. 1,3802. Betul? Iya, Bu. Oke, silakan ditulis. Terus kemudian yang terakhir nomor 5. 0,9. Sama yang nomor 1, Bu. Sama, oke. Sudah ya? Sebentar. Tidak ada ini ya. Oke. Setelah itu kalian jumlahkan. Silakan dijumlahkan. Dijumlah kemudian dibagi 5. Hasil nomor pertama berapa? 0,9542. Bentar. 0,9542. 0,9. Kalian pakai kalkulator nggak? Iya, Bu. Pakai kalkulator saintifik bukan? Iya. Oke, langsung kita sekarang nyari SD ya. Caranya kalian klik mode dulu. Kalian klik shift. Shift. Sudah? Sudah, Bu.
Bentar, biar saya kelihatan kalian. Shift, kemudian setelah itu mode, Sudah, Bu. kemudian 3. Milih tiganya gimana, Bu? Angka 3, angka 3. Klik angka 3. Ya, sudah, Bu. Sama dengan, ada reset all, Ada, Ada, Bu. Bu. terus sama dengan lagi. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau misalkan sudah, kemudian kalian klik mode. Sudah? Ya, Bu. Nah, di mode itu, nomor 2 SD bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi kalian pilih 2 ya untuk ngitung standar deviasi. Kalau 3 itu regresi. Ya, pilih 2. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, oke. Sekarang kalian tuliskan tadi angkanya berapa aja? 0,9542. 0, komanya pakai titik ya? Iya, Bu. 0,9542 ya? Ya. 42. Kemudian kalian klik M+. M+. M Ada? plus. Di bawah tan, di bawah tulisan tan. Ada, Bu. M+. Sudah. Sudah? Data nomor 2 berapa? 1. 1. Langsung klik 1, kemudian M+ lagi. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Data nomor 3 berapa? 1. 1 lagi, langsung klik M+ lagi. Sudah. Data nomor 4? 1,3802. 3802. 1,3802. Oke, langsung klik M+ lagi. Setelah itu yang terakhir berapa? 9542. 0,9542, kemudian M+. Datanya seperti ini bukan? Bentar, mana sih ini kameranya? Ada seperti ini enggak? Iya, Bu. Ada, Bu. Iya, 5 Bu. ya? Oke. Sudah ya? Kalian klik save. Klik save. Sudah. 2, SVAR. Itu kan ada tulisan S spasi var. 2. Mana, Bu? Angka 2, angka 2, angka 2, angka 2. Nih loh. Iya, Bu. Punya saya hilang sudah, Bu. Salah pencet, Bu. Terus nggak apa-apa, nggak hilang itu datanya. Terus setelah 2, ada X bar, ada logo kayak gini nggak? Kayak gini nggak, sama nggak? Sama, Bu. Oke. Iya. Untuk melihat rata-rata, kalian pilih 1. Pilih 1, kemudian sama dengan. Bentar, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ketinggalan, Bu. Sudah. Ini bukan hasilnya Sama. nggak? Sama? Iya, Bu. Sama. Sama. Oke, silakan ditulis di data kalian. Ini hanya contoh loh ya. Nanti datanya lebih banyak. Ini standar deviasi ini rata-ratanya. Sudah ya? Expert. Oh, expert rata-rata. Kemudian kalian klik shift lagi. Shift. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Kemudian 2 lagi. Pilih angka 3 untuk SD. Angka 3 kemudian sama dengan. Ini bukan datanya. 0,18. Iya, Bu. Oke, Sama, silakan Bu. ditulis. Ini tadi yang apa, Bu? SD, standar deviasi. Yang kolom ini. Yang ini ya. Iya, Bu. Oke, sekarang. Bentar, Bu. Oke. Itu nulisnya 4 angka di belakang koma, Iya, Bu. 4 angka. Kita sejajarkan 4 semua. Sudah ya? Sudah.
Oke, kalau sudah, yang baru masuk siapa? Suri. Oke, kalau misalkan sudah, langsung kalian klik ini. Datanya tadi masih dicatat kan ya? Masih, Masih, Bu. Bu. Oke, sekarang klik save. Anti-lock, shift, lock ya. Shift, kemudian lock. Shift. Shift, kemudian lock untuk nyari yang ini. Data rata-rata tadi berapa? 1,0577. 1,0577. Kemudian sama dengan hasilnya 11,4209 enggak? 089. Iya, Bu. Iya, Bu. Dibuletin ke 09 ya. Ya. Oke, itu adalah anti-lock dari rata-rata. Sedangkan kita untuk melihat berapa jumlah partikel yang akan kita baca nanti, itu melihat dari anti-lock standar deviasinya. Ya, jadi caranya sama, kalian klik shift lagi. Shift, kemudian lock. Standar deviasinya tadi berapa? 17. 1817. 1817. Kemudian klik sama dengan. Berapa hasilnya? 1,519. 1,5195 ya. Ya. Oke, 1,5195. 1,5195 itu lebih besar dari 1,2 atau lebih kecil dari 1,2? Lebih Besar, kecil. Lebih kecil. Lebih besar. 1,5 kok. Lebih besar, Bu. Lebih besar ya. Orang 1,5 kok lebih kecil dari 1,2. Lebih besar. Artinya kalau dia SD-nya itu lebih besar dari 1,2, monodisper atau polidisper? Coba cek modulnya. Polidisper. Polidisper. Kalau polidisper, berapa partikel yang harus kalian baca? 500. Iya, betul. 500 partikel. Caranya sama seperti yang saya lakukan tadi. Oke, kita lanjut ke video lagi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, Ini nanti pakai kalkulatornya ada itu lagi nggak, Bu? Kan ini Bingung kan, tutorial, Bu. Ini kan tak rekam, ngembaliinnya ke awal gimana? ini tadi kan tak rekam kan? Jadi nanti silakan diulang aja. Ya. Ngembaliin ke awal apanya? Kalau nge-clearin, ini kan data kalian masih tersimpan, masih ada tulisan SD toh di atas? Masih, Bu. Nah, itu masih tersimpan. Jadi kalau misalkan kalian mau ngitung ulang, kalian harus clearin dulu. Cara nge-clearin, kalian klik mode, shift, klik shift. Sudah? Sudah, Bu. Mode. Sudah? Sudah. 3 sama dengan. Gimana, Bu? 3? Berapa, Bu? 3? 3 sama dengan. 3 kemudian sama dengannya 2 kali. Oh. Ya. sama dengan. 3. 0 kan ya? Sudah nggak ada data ya? Iya, Berarti Bu. data sudah hilang. Kayaknya saya sudah membuat video cara ngitung standar deviasi, nggak salah, di YouTube. Ya. Nanti dicek aja. Untuk kalian ngitung standar deviasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Itu, Bu, tanya, Bu. Gimana, Lis? Itu tadi kan yang dituliskan 4
angka di belakang koma. Nah, Mm-mm. itu yang angka terakhir itu dibuletin atau tetap sama, Bu, tadi, Bu? Kalau misalkan dia di atas 5, dibuletin ke atas. Kalau di bawah 5, dibuletin ke bawah. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut Lanjut, ya. Bu. Oke. Saya lanjut ke video lagi. Nah, berarti setelah itu kalian ngitung. Ini kan tadi sampai sini ya. Ya, ini 4. Kemudian kita udah sampai sini ya. Udah nentuin standar deviasinya. Ini udah selesai. Kemudian dilakukan sampai 25 partikel. Kemudian ditentukan monodisper atau polydisper. Nah, kemudian sekarang kita ngitung 500 partikel. Ya. Anggaplah nanti data kalian seperti ini. Nih, ini anggaplah data partikel yang kalian lihat. Jadi nanti, nih, jadi ini kalian hitung sebanyak 500. Ya, tinggal digeser aja nanti. Kalau misalkan amilumnya kering, ya tinggal ditetesin ulang aja. Kalau misalkan kering karena dia ini, apa sih, ngeblur juga dia. Ya. Berarti 500 itu nanti hitung satu-satu gitu, Bu? Iya, kalau praktikum sesungguhnya seperti itu. Nih, ini jadi dihitung. Tapi nanti data pengamatannya dari saya kok. Alhamdulillah. Ya, harusnya kalian ngitung seperti ini sebanyak 500. Nih, dihitung, terus ini dihitung. Ya. Nah, kalau sudah sampai 500, kita lanjut ke data lagi. Yang banyak tuh datanya kalau di mikromeritik. Sampai sini tadi ya? Iya, Bu. Udah ya. Kemudian lakukan grouping. Tahu maksudnya grouping? Ngerumpi. Mengelompokkan. Ngerumpi, dikelompokkan. Ya. Jadi dikelompokkan. Kelompoknya seperti apa? Seperti ini. Nah ya, contohnya nih. Ya. Jadi langsung dikelompokkan. Yang ukuran partikelnya 1 sampai 5. Nah, oh ya, perlu diingat kalau yang ini, yang 500 partikel nggak perlu dikali dengan 10 ya. Jadi langsung aja. Ya, nanti tinggal langsung ditulis aja partikelnya berapa. Nah, terus nanti dilakukan grouping. Misalkan partikel nomor 1 sampai 5, ada berapa? Ini kalau ini nilai tengah ya. Jadi 1 sampai 5 nilai tengahnya 3, 6 sampai 10 nilai tengahnya 8, 11 sampai 15 nilai tengahnya 3 sampai 50 kalau misalkan ada ya. Terus nanti kalian hitung di ukuran partikel 1 sampai 5 ini ada berapa? Nanti kalian kelompokkan ke sini. Ini kalian hitung satu persatu kalau ini. Ya, dari data yang saya kasih nanti kalian hitung manual. Kemudian ini dikelompokkan lagi, ini dikelompokkan lagi sampai selesai. Sampai totalnya 500 partikel. Sampai di sini paham? Paham atau makin bingung? Bingung, Bu. Bingung, Bu. Bingungnya di mana? Bu, itu berarti nanti yang nilai apa? Yang nilai tengahnya misal yang 21 sampai 25 itu nanti 23, terus jumlah partikelnya misal ada 6, berarti ditulis 6 gitu. Ya, Sampai nanti jumlah partikelnya sampai di total itu sampai 500 begitu, Bu. Sampai di total 500.
Dan kalau misalkan di ukuran partikel, misal ukuran partikel 46 sampai 50 nggak ada, dikosongin aja. Ya. Tulis di jumlah partikel yang ada ukurannya saja. Kalau yang nggak ada berarti nggak usah ditulis. Ya. Paham ya sampai sini? Terus lanjut, tinggal dimasukkan aja ke rumus. Misal di sini ada 3. 3 kali 3, D kan nilai tengah ya. 3 kali 3 berapa? 9. Terus nanti 3 kali 3 kali 3. Kuadrat kan. Kemudian ND pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali kan. Kalau N-nya sama ya, kalau jumlah partikelnya sama. Kemudian ND pangkat 4. Berarti 3-nya dipangkat 4-in. Terus hasilnya berapa nanti? Seperti itu. Kalau misalkan nilai tengahnya 8, jangan salah tulis di sini, jangan 3, berarti di sininya 8. Itu ya. Kalau nilai tengahnya adalah 13, ya di D-nya 13. Bisa dipahami? Sampai kemudian di total nanti. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Oke, selanjutnya setelah di grouping, tentukan arti dari diameter-diameter tersebut. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini tadi kan sudah sampai sini ya, sudah sampai sini. Ini sudah jumlah ya, jumlahnya, jumlah N kali D berapa, jumlah ND kuadrat, jumlah ND pangkat 3, dan jumlah ND pangkat 4. Setelah itu dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian jumlah ND. Jumlah ND tadi berapa? Dibagi ND pangkat, dibagi jumlah N. Jumlah N-nya 500 kan? Tinggal hasilnya berapa? Kemudian yang kedua, akar jumlah ND kuadrat dibagi jumlah N. Nanti tinggal dihitung. Ya? Bisa dipahami? Ya, Bu. Berarti itu masukannya langsung sesuai rumusnya ya, Bu? Ya, tinggal dimasukkan sesuai rumus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau nanya nggak akar pangkat 3 gimana caranya? Atau sudah bisa? Di kalkulator ada tulisannya, tapi nggak tahu cara pakainya, Bu. Oke, kalian di sini kan ada X pangkat 3 kan ya di kalkulator ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba kalian yang data ini, yang akar pangkat 3 ini. Kalian klik shift. Sudah? Sudah. Kemudian X pangkat 3. Sudah? Sudah. Kemudian masukin angka ini 3.313,146. 3313,146 sama dengan berapa? Sama enggak? 14,90,78. Sama ya? Sama, Bu. Oke, bisa yang ngitungnya ya. Yang lain saya rasa nggak ada masalah. Setelah itu tinggal kalian buat kurva. Ya. Jadi nanti kurvanya ini jumlah partikel dengan nilai tengah. Ya, jadi ngambil dari data sini. Jumlah partikel dengan nilai tengah nih. Jumlah partikelnya ini, nilai tengahnya ini. Jadi itu yang dibuat kurva. Bu Iin, Ya? Bu, saya izin keluar
submit ya, Bu. Mbak saya meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Makasih, Bu. ya. Oke, yang lain bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jumlah partikel dengan nilai tengah. Jadi nanti tinggal dilihat aja bentuk grafiknya kayak gimana. Ya. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke metode pengayaan. Masuk ke video dulu ya. Metode mikroskopik paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke, insya Allah paham. Semoga setelah melihat data nggak makin pusing ya. Oke, saya lanjut ke metode ayaan ya. Metode ayaan yang dipakai apa? Sampelnya? Granul. Ya, oke. Nih, silakan ditonton terlebih dahulu. Metode ayaan. Ketimbang granulnya. Di sini granulnya hanya 75 ya. Harusnya granulnya 100 gram tapi kurang. Jadi hanya 75 gram. Oke, sudah. Kemudian ini ada ayaannya. Ya. Nomor ayaan paling bawah adalah nomor ayaan yang paling besar. Nomor mesnya yang paling besar. Ya. Tolong diperhatikan dan dicatat. Di modul halaman 29 itu ada ukuran partikel tiap nomor ayaan, betul? Iya, Bu. Oke, sambil ngelihat ini modulnya sambil dibuka. Di situ, di sini nanti ada nomor 150, kemudian 880 sampai nomor 8 ya. Nah, ini nanti dari masing-masing ayaan ini kita timbang dulu. Ya, jadi bobot awal. Ditimbang dulu. Nanti untuk yang metode ayaan kalian menggunakan ini ya datanya ya. Kalian datanya ngambil dari sini, jadi saya hanya ngasih data yang mikroskopik. Ini bobot ayaannya. Ini bobot ayaan nomor 8. Ya, nanti silakan dicatat. Kemudian ini ayaan nomor 12. Yang ini nggak ada nomornya ya sebenarnya, tapi karena lubangnya dia besar, dia lebih besar dibandingkan yang 20 dan di bawah 12 sedikit. Jadi kita anggap itu nomor ayaan nomor 14 ya. Nah, yang nomor 14 tadi, kira-kira kenapa seperti ini? Sebentar, silakan kalian perhatikan. Kenapa? Ini ayaannya dia terlalu besar ya, terlalu berat. Jadi di timbangan dia nggak bisa. Ya, jadi nanti antisipasinya granulnya kita timbang secara langsung aja untuk yang ayaan nomor 14 ini. Setelah itu lanjut nomor 20. Kemudian nomor 30. Nanti silakan dicatat ya nomor-nomornya. Kemudian nomor 50, 80, dan 150.
Ini yang terakhir 150 ya. Oke, yang ingin saya kasih tahu ke kalian, di sini nomor 150 ada nggak lubang ayakannya? Ukuran lubangnya? Ada nggak? Suara saya masih bisa didengar nggak ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nomor 150 ada ukuran lubang ayakannya? Tidak, Bu. Tidak, itu silakan kalian tulis 0,105. Sudah? Saya lanjut ya. Iya, Bu. Sebentar. Eva, sudah selesai belum, Fa? Lampiran, Bu. Masih ngerjain lampiran, Bu. Bu yang sudah kirim ke sini ya filenya. Nggak usah di ini dulu aja kali ya, langsung dikirim ke saya aja. Bu, ini Bu. Saya satu lagi bukti transfer langsung saya kirim Bu Iin. Oke. Mohon maaf ya, sebentar. Bu, mohon maaf, Bu, bertanya, Bu. Itu jadi nggak usah diunggah di Sembel Mawar, Bu? Enggak, jangan. Itu dikirim ke saya aja. Dikirim ke saya aja, nanti saya kirim ke Pak Edi. Ya, simbol mawar tetap dikosongin dulu aja. Baik, Bu. Oke, bisa lanjut ya. Nah, kemudian ini setelah ditimbang semuanya, setelah ditimbang, kemudian kita urutkan, ya, ayakan-ayakannya kita urutkan. Nah, kemudian dimasukkan ke alat ayakannya. Nah, sebenarnya ini bisa agak dikendorin gitu ya buat dinaikin. Tapi kemarin nggak kuat. Ya, tapi yang penting ininya tetap bisa ketutup. Kemudian granulnya kita masukkan ke sini. Ya, granulnya kita masukkan. Setelah itu di nomor ayakan 8 ditutup. Kemudian di start. Ini selama 5 menit. Gimana? Nah, setelah selesai langsung dimatikan. Setelah 5 menit ya maksudnya. Ini sebenarnya 5 menit, tapi kita percepat ya di videonya. Setelah itu diambil. Ngangkatnya bareng ya dari bawah. Setelah itu kita timbang ulang. Semuanya ditimbang.
Terus ditimbang semua. Ya, ini nomor ayakan yang tadi nggak kebaca ya. Jadi itu nanti diambil aja, ditimbang sendiri. Oke, ini nanti kalian jeda aja ya, kalian jeda, kemudian kalian dicatat ya. Makin ke bawah makin halus ya. Kemudian yang terakhir. Nah, ini yang tertinggal di paling bawah. Lubang ayakannya 0 ya, yang paling bawah ya. Nah, ini yang di mes ke-14 tadi ya. Langsung kita hitung granulnya saja karena nggak bisa ngitungnya. Oke, setelah ini selesai. Kita lanjut ke data. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Eva, dikirim dulu, Pak. Bentar Bu, baru ini mau diminta Mbak Anas buat benerin ininya Bu, daftar isi. Ini Pak Edin nanti. Oke. Saya lanjut ke perhitungan ya. Nah, untuk perhitungan nanti mulai dari sini. Ya. Nomor ayakan 8, 12. Nanti disesuaikan aja ya. Yang kita gunakan adalah 8, 12, 14, 20, 30, 50, 80 ya. Sampai 150 ya. Nanti disesuaikan saja. Kemudian ukuran porinya. Nah, untuk ukuran pori ini disesuaikan dengan buku, yang di buku, ukuran lubang. Ya. Yang di ukuran lubang Bentar, saya ngirim dulu. Oke, punya Cici Hana sudah dikirim. Terus nanti sampai 150 tinggal kalian lihat tabel. Ya. Setelah itu kalian hitung nilai berat zat yang tertinggal. Cara ngitungnya bagaimana? Caranya seperti ini. Nih. Berat zat yang tertinggal itu dihitung dari nomor ayakan. Misalkan nomor ayakan 8 ya. Jadi misal nomor ayakan 8 itu dihitung dari sesudah kemudian sampai sebelum. Ya. Sesudah kemudian sebelum. Tadi sesudahnya berapa? Kemudian dikurangin dengan berat mesnya.
Jadi yang tertinggal berapa gram? Tapi untuk nomor ayaan 1 tadi yang tidak ada nomornya, itu langsung di ininya aja, jumlah gramnya saja ya. Ini dicari sampai nomor ayaan 150. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Setelah itu lanjut ke sini, ukuran pori rata-rata. 8/12, 12/16, 16/30, disesuaikan dengan ayaan yang kalian gunakan ya nanti ya. Nah, di ukuran porinya ini nanti tinggal dihitung ya. Kemudian berat zat tertinggal, persen tertinggal, dan persen tertinggal kali ukuran pori. Ini cara hitungnya. Ukuran pori rata-rata. Berarti kalian ngambilnya dari ukuran pori nomor 8, kemudian ditambah ukuran pori nomor 12, kemudian dibagi 2. Ya. Ukuran porinya dari sini. Ya. Berarti ini tambah ini bagi 2. Ini tambah ini bagi 2. Ini tambah ini bagi 2. Gitu ya. Bisa dipahami? Terus setelah itu berat zat yang tertinggal, ini diambil dari berat zat tertinggal di 8 ditambah berat zat tertinggal di 12 dibagi 2. Jadi perhitungan di atasnya. Yang persen tertinggal, berarti berat zat tertinggal di 8/12 dibagi jumlah berat zat tertinggal. Jadi nanti untuk berat zat tertinggal itu kita jumlahkan totalnya berapa. Ya. Yang tertinggal di mes 8 sampai mes 150 itu kalian totalkan. Jadi nanti jumlahnya berapa untuk dibagi ke sini. Kemudian dikali 100%. Berarti di ayaan 8/12 ada 15,02%. Kemudian yang persen tertinggal dikali ukuran pori, ini nomor ayaan 8/12. Berarti kan ini ya. 15,2 dikali ukuran porinya tadi berapa? 2,03. Kemudian tinggal dijumlahkan saja. Setelah itu diameter rata-rata. Nah, diameter rata-rata diambil dari berat zat tertinggal dikali ukuran pori rata-rata. Kemudian dibagi 100. Ya. Setelah itu tinggal kalian buat kurva antara persen berat serbuk yang tertinggal. Jadi dari sini persen serbuk yang tertinggal, persen berat serbuk tertinggal dikali ukuran lubang pengayaan. Dari persen tertinggal dengan ukuran lubang. Persen tertinggal ya sama ukuran pori. Jadi nanti tinggal yang di ini. Ada yang mau ditanyakan? Bu Iin mau tanya itu nanti membuat kurvanya apa boleh lewat Excel? Memang harus pakai Excel. Ya, karena kalau misalkan manual susah. Jadi berarti itu nanti kurvanya dilampirkan aja. Ya, dilampirkan aja. Ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silahkan. Eva langsung dikirim aja, Pak. Ini udah ditunggu, Pak. Bu mau tanya lagi. Gimana nih? Itu kan tadi yang nomor ayakan 14 kan nggak bisa terbaca atau Bu. Terus itu kan tadi granulnya ditimbang sendiri. Nah itu nanti berat zat tertinggalnya itu pakai yang timbangan yang granul sendiri tadi. Iya, langsung granulnya. Ya. Iya. Langsung granulnya aja. Ini belum saya pastikan ya antara nomor 14 sama 16. Coba nanti saya pastikan dulu ya. Itu 14 atau 16 ya. Ya, Bu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Sama ukuran lubangnya ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ini nanti rekodnya dikirim di mana, Bu? Nanti nggak tahu ya ini masuknya ke siapa. Nanti misalkan masuknya ke mahasiswa, nanti tolong diakses ini ya. Apa? Ininya apa? Google Meet-nya, Google Meet-nya. Itu aksesnya dibuka gitu ya, biar saya bisa ngakses. Nanti dikirim di grup aja, di GC, linknya. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Insya Allah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Masih ada satu praktikum lagi ya. Insya Allah minggu depan, semoga bisa ngetek video lagi ya. Dan untuk video lengkapnya, ini nanti akan saya share setelah saya perbaiki ininya ya. Belum ada dubbing suaranya, soalnya nanti akan saya tambahi dubbing suaranya. Setelah itu nanti akan saya share ke kalian. Oke, terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti minta tolong dicek ya, ini masuknya ke siapa. Rekamannya saya stop dulu, biar tahu ya masuknya ke siapa.